Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami sini. Gas, langkah mundur, langkah cote. Baik teman-teman, alhamdulillah ya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf jika mungkin suara kita semua di sini ya khususnya itu kurang enak didengar di telinga. Dikarenakan ini kita sedang terkena indang lendir, dimana di tenggorokan kita itu banyak lendirnya ya. Itil-itilannya melotas. Habis karena batuknya keras banget ya. Iya. Grok. Itu teman-teman ya. Tadi aja Mas Blundos batuk. Itil-itilan. Cukup ya, Mas? Ya. Karena jika bicara masalah lendir itu nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Hanya perlendiran. Sampai akhir zaman kan. Iya. Baik teman-teman ya, kita melanjutkan eksplorasi tadi malam ya, dimana kita dilihatkan dan kita dipertontonkan bahwasanya makhluk yang sangat berilmu tinggi saja bisa berubah 180 derajat. 360 Mas. 370. Lu tahu nggak saya? Malah bercita-cita pengen jadi preman. Itu udah di profesi. Bahaya sekali. Jadi bagi siapapun mungkin yang sudah merasa ilmunya tinggi, ya. Nah, ini pelajarannya penting. Berhati-hati. Karena apa? Karena yang namanya godaan itu akan menghampiri kepada mereka yang memang kastanya sudah tinggi. Nah, kalau orang gemblung sih cuma makan roti, ya digoda apanya? Maksudnya gimana sih? Bentar wong. Lu tahu nggak? Ngok. Apa? Apa namanya? Dongok. Itu teman-teman ya. Terus kita juga belum tahu kabar selanjutnya itu seperti apa. Dikarenakan sekarang emang perbuatannya Laila Kalsum itu melaporkan bahwasanya pelaku yang sebenarnya malah justru Kiai Muhajirin ya. Jadi tujuannya si Laila Kalsum itu mau menghabiskan isi semua tokoh-tokoh dan petinggi-petinggi dari pondok pesantren Muzamil itu teman-teman ya. Dengan harapan menguasai bersama cowok gantengnya itu loh. Siapa namanya? Jody Welas ya itu. Ya doakan saja jika nanti malam ini ada persidangan teman-teman ya, biar menjadi kesaksian yang baik ya. Apalagi menyangkut sebuah tempat ya ilmu, untuk menuntut ilmu ya, harus kita perjuangkan mengingat adik-adik kita yang memang harus dididik akhlakul karimah. Artinya apa? Akhlak yang terpuji. Artinya apa Bang? Alamin. Apa artinya? Apa ya? Rahmatan lil alamin lah. Ya, dari makhluk yang rahmatan lil alamin. Itu teman-teman ya. Ada yang nambahin monggo? Cukup. Lu tahu kan? Tahu kan saya? Tahu kan dong? Anjing Mas saya. Bismillah. Mundur lah pencote. Lu tahu kan Bang? Gue itu sudah Sekian. gerok-gerok. Lu tahu kan Gun? Sebelum nonton video tim Gas, langkah baiknya sholat terlebih dahulu, baru siapin cemilan dan makanan, lalu duduk santai dan bernapas baru nonton video tim Gas. Lambe kok gatel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang manusia. Ternyata kalian datang lebih awal. Sebelumnya saya meminta maaf karena hakim yang akan mengadili persidangan ini belum hadir di tempat ini manusia.
seperti yang disampaikan oleh santri dari pesantren Muzamil, bahwasanya malam hari ini akan dilakukannya persidangan mengenai permasalahan dari kalian yang dituduh mencuri ataupun menyembunyikan bukti-bukti bahwasanya kematian dari Abah Muntosam. Dan dari kejadian itu, untuk saat ini setelah saya mendapatkan barang bukti yang lebih jelas mengenai kematian dari Abah Muntosam, yang dimana Kiai Ambiah lah yang menjadi tersangka mengenai pembunuhan dari Abah Muntosam. Ya seperti ini, Kiai Baikuni, yang saya harapkan kita semua itu belajar dari suatu kejadian yang kemarin. Betul. Jujur saja, saya merasa benar-benar tidak adil, di mana Kiai Ambiah yang benar-benar tidak mengetahui apa-apa, kok bisa-bisanya seorang hakim mengiyakan atas tuduhan itu. Mengenai permasalahan itu, jujur saja saya sendiri pun menyesalinya. Akan tetapi pada saat itu Kiai Ambiah sendiri mengakuinya dengan jelas, dengan lantangnya, bahwasanya Kiai Ambiah lah pelaku pembunuh Abah Muntosam. Dan dari pengakuan Kiai Ambiah sendiri dan juga disertai bukti-bukti bahwasanya Kiai Ambiah yang melakukan hal keji ataupun pembunuhan kepada Abah Muntosam itu, maka dari itulah hakim pun tentunya memutuskan bahwasanya Kiai Ambiah lah yang bersalah di dalam persidangan itu. Nah, saya rasa itu menjadi hakim belumlah bijaksana dan adil. Ya kita seperti ini saja, Pak Kiai Baikuni. Justru yang mengetahui semua seluk-beluk latar belakang dari pondok pesantren Muzamil, saya rasa yaitu jenengan. Ya, kalau jenengan dikala itu berpikir, kalau jenengan dikala itu melihat betul, ya, adab Kiai Ambiah melakukan hal atau pengakuan, kalau dipikir secara logika, maling itu tidak ada yang mengaku. Ya. Itu karena adabnya saja. Kiai Ambiah tidak mau semua pertemanan rusak dikarenakan suatu permasalahan, di mana Kiai Ambiah sendiri sebenarnya sudah tahu siapa ular di balik itu semua. Betul. Tapi saya benar-benar mohon maaf, saya kecewa ke jenengan. Betul. Tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap seorang kiai. Tapi ini untuk belajar kita semua lah mengenai hal ini. Memang saya akui, saya pun salah dalam mengambil sebuah keputusan pada saat itu. Tapi yang namanya keputusan hakim pada saat sebuah persidangan, itu tentunya dia mengambil keputusan dari segi bukti-bukti yang ada, dari data-data yang ada. Bahkan disitulah Kiai Ambiah sendiri yang mengakuinya. Saya akui saya salah dan saya pun menyesal atas hukuman yang diterima oleh Kiai Ambiah pada saat itu. Tapi itu sudahlah terjadi, dan itu menjadi pilihan bagi Kiai Ambiah sendiri. Dan untuk saya, sebagai rasa penyesalan saya atas keputusan itu, yang bisa saya lakukan pada saat ini adalah mendoakan Kiai Ambiah semoga atas pengorbanan dari Kiai Ambiah agar pesantren Muzamil ini tidaklah perang saudara, itu bisa menjadi amal yang baik untuk Kiai Ambiah sendiri. Semuanya sudah terjadi, Pak Kiai. Yang memang adanya seperti itu, tidak ada kata-kata lain selain apa yang jenengan tadi ucapkan. Hanya Maka bisa dari mendoakan. itu,
saya sendiri pun meminta maaf atas kesalahan dari pihak pesantren Muzamil sendiri. Akan tetapi pada persidangan malam hari ini, jujur saja saya sudah benar-benar memeriksa, meneliti, bahkan membanding-bandingkan bukti-bukti yang saya dapatkan bahwasanya yang bersalah atau melakukan pembunuhan kepada Abah Muntosam adalah Kiai Muhajirin. Itu saja menurut saya jenengan masih salah. Kenapa saya mengatakan hal itu? Ya, saya memang orang baru, saya memang tidak berkecimpung langsung di dalam pondok pesantren. Terkadang suatu permasalahan di dalam sebuah ruang lingkup justru yang tahu itu dari luar ruang lingkup tersebut. Karena apa? Karena di dalam ruang lingkup itu akan disembunyikan dan dipermainkan. Sedangkan kita di luar lingkup itu, yang mereka itu anggap kita nggak penting, hanyalah penonton, justru mereka itu menceritakan segala sesuatunya. Dan kita bisa membaca gerak-gerik yang sebenarnya terjadi itu seperti apa dan menceritakan. Seperti ini manusia. Bukannya saya menolak apa yang kalian ucapkan, tapi itu sudah benar-benar dari barang bukti pisau yang ada, dari barang bukti pakaian yang dipenuhi dengan darah, dan dari barang bukti lainnya yang ada, itu sudah kami periksa dan sudah kami cocokkan bahwasanya Kiai Muhajirinlah yang memang melakukan pembunuhan itu. Bahkan Kiai Muhajirin sudah kami tangkap dan sekarang dia akan dibawa ke sini untuk mengikuti persidangan itu. Dan dia pun mengatakan dia diam memang melakukannya, tapi dia tidak mau dihukum dan dia ingin malah memilih menghabisi seluruh penghuni dari pesantren Muzamil. Yang saya harapkan ya, jangan sampai pemahaman jenengan dan keegoisan jenengan yang justru akan menyesatkan dan menjerumuskan jenengan sendiri nantinya. Seperti ini saja manusia. Jika dari dirimu memiliki pendapat bahwasanya Kiai Muhajirin tidaklah bersalah pada kasus pembunuhan Abah Muntosam, bisa kalian ucapkan nantinya kepada hakim yang memimpin persidangan ini. Dan apabila akan lebih baiknya jika kalian pun menyertai bukti-bukti bahwasanya Kiai Muhajirin tidaklah memang melakukan pembunuhan itu. Seperti ini Pak Kiai Baikuni, saya tidak mengatakan bahwasanya Kiai Muhajirin itu tidak bersalah. Ya. Akan tetapi apa yang jenengan pahami itu tidak semuanya benar. Iya, saya mempercayai apa yang jenengan percayai bahwasanya Muhajirin lah pelaku yang membunuh. Tapi ada otak di balik itu semua. Yang kami harapkan Pak Kiai, yang hukumannya berat justru itu yang menjadi dalang otaknya, bukan yang melakukannya. betul. Memang ada tujuan tertentu. Kenapa Kiai Muhajirin itu bisa sampai lemah dan tega melakukan hal itu? Dari dulu saya sudah mengenal Kiai Muhajirin. Dia sangat menginginkan menjadi pemimpin dari pesantren Muzamil ini. Bahkan setelah kematian dari Abah Muntosam, Kiai Muhajirin sendiri yang menginginkan dia pemimpin ataupun dia yang menjadi tertua di pesantren Muzamil ini. Kami para sahabat yang lain, karena dia juga salah satu
tertua di pesantren Muzamil pun mengiyakannya saja, daripada nantinya akan terjadi keributan untuk pemilihan sebuah pemimpin di pesantren Muzamil ini manusia. Itulah yang membuat saya sedih, Pak Kiai Baikuni. Kenapa? Itu adalah suatu majelis pembelajaran ilmu agama. Kok bisa-bisanya sampai sebegitu rumitnya? Ya. Kalau berpikir jernih, ya Allah, ayolah saling menyadari lah. Apa sih yang didapatkan dari jabatan pimpinan pondok pesantren? Maka dari itu, apa yang kita dapatkan dari sebuah pemimpin, apa yang kita dapatkan dari sebuah yang dituakan di dalam sebuah perkumpulan, maka sebenarnya yang kita dapatkan hanyalah sebuah tanggung jawab yang besar, yang bagaimana jika nantinya kita tidak bisa mempertanggungjawabkan itu semua, itu akan menjadi malapetaka untuk kita sendiri. Saya pun menyadari hal itu. Dan ambisi dari Kiai Muhajirin itu sangatlah besar untuk menjadi sebuah pemimpin di pesantren Muzamil ini. Mohon maaf Pak Kiai, saran saya sih jenengan jangan mendengarkan dari satu sumber saja. Alangkah baiknya mendengar dari sumber yang lain juga. Jenengan kan mengatakan hanya Kiai Muhajirin yang bersalah karena mendengar dari pengakuan Laila Kalsum. Apa salahnya jenengan mendengarkan penjelasan dari kami dan seperti ini? Kalau saya Kiai Muhajirin, saya ingin bertemu dan ngobrol dengan beliau. Dia sedang melakukan perjalanan ke tempat ini dan dibawa oleh santri untuk menghadiri persidangan ini. Mungkin sebentar lagi beliau pun akan hadir ke tempat ini. Ya. Banyak yang nanti bisa kita dengar dari penjelasan Kiai Muhajirin. Kalau kemarin memang tidak kami dengar karena posisinya sedang benar-benar tidak masuk di akal. Ya, seperti itu. Ya. Muhajirin yang memiliki banyak ilmu, sudah lama mempelajari ilmu mengenai agama Islam. Akan tetapi dia malah melakukan minum-minuman keras yang memabukkan. Apakah itu bisa dicontoh sebagai sebuah pemimpin di pesantren Muzamil? Dan itu juga salah satu memperkuat bahwasanya memang benar-benar bahwasanya Kiai Muhajirinlah yang bersalah. Ya, kita bersikap dewasa saja Pak Kiai Baikuni ya. Kenapa orang yang berilmu bisa melakukan hal itu? Yang harus kita pelajari itu sebabnya kenapa. Yang harus dicari tahu itu sebabnya kok bisa sampai minuman keras. Itu diminum, sedangkan saya yakin 100% Kiai Muhajirin itu mengetahui bahwasanya itu adalah suatu larangan. Ya. Kenapa yang disalahkan minumnya saja bukan sebabnya? Kan mungkin saja buat jamu atau buat memang benar. Tentunya Kiai Muhajirin melakukan hal itu memiliki sebab mengapa Kiai Muhajirin ingin melakukan itu. Dari segala sisi dan dari segala aspek yang sudah kami teliti. Yang pertama, Kiai Muhajirin tidak terima atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya. Karena dari seluruh pihak pesantren sudah mengetahui bahwasanya dialah pelaku dari pembunuhan Abah Muntosam. Dan dia ingin melarikan diri dari pesantren Muzamil. Dan dia memiliki tujuan ingin menghabisi seluruh isi dari pesantren Muzamil juga manusia. Ya, itulah yang saya bicarakan dengan susah. Hanya kan jenengan lebih ini loh, mendalami kasus ini. Jangan hanya saja mendengarkan dari pihak siapa lainnya sumber air. Saya yakin saya pun sudah mendengarkan dari berbagai pihak dari isi pesantren Muzamil. ngerti bagi botol mbak selak ya ngel mas kencenginan yo muter. Saya harus mencari dari pihak keluarga
dari Kiai Muhajirin. Bukan dari keluarga Muhajirin maksudnya. Ya, dari kami. Silakan jika kalian ingin membicarakan Begini Pak Kiai. ataupun mengutarakan pendapat dari kalian. Begini, dari kemarin kita bertemu, kita sudah mencoba menjelaskan semua masalah yang ada ini. Akan tetapi dari pihak Pak Kiai sendiri Nggak percaya. itu nggak percaya dengan kami. Saya tahu, mungkin maksud dan tujuan dari kalian itu baik. Tapi seperti ini manusia. Dari apa yang saya pelajari, memang kita memiliki pikiran buruk kepada setiap makhluk itu boleh-boleh saja. Bukan itu. Akan tetapi, kita dilarang untuk menuduh makhluk itu tanpa sebuah bukti yang jelas dan pasti. Ya, itu saya tahu. Dan ini pun saya belajar dari hidup saya ini. Bila mana ada suatu perkara atau kasus, itu kita harus benar-benar cari akarnya di mana. Jangan hanya meninggikan pohonnya kayak gitu loh. Kita cari akarnya, cari pupuknya, siapa yang memupuk kayak gitu loh. Memang benar. Apa yang disampaikan oleh kalian itu benar. Dan saya pun sudah menelusuri sampai kami menanyakan satu persatu dari seluruh santri di pesantren Muzammil. Kami sudah meneliti dari apapun bukti-bukti yang ada, apakah ada pemalsuan kembali dari bukti-bukti yang diberikan, dan ternyata itu memang benar. Tidak ada pemalsuan sedikit pun dari bukti-bukti yang saya terima itu. Iya, memang tidak ada pemalsuan. Ya, mohon maaf Pak Kiai. Ini yang penjelasannya sangat gamblang dan detail. Silakan dengarkan. Allah tai. Astagfirullahaladzim. Kamu sidang nanti lu. Ini lu. Seperti ini saja manusia. Seperti apa? Jika kalian ingin menuduh siapalah di dalam dari pembunuhan Muhajirin, Bang. Abah Muntosam, saya hanya menginginkan sebuah barang bukti yang pasti dan jelas, sehingga di sini tidak akan terjadi sebuah kesalahpahaman kembali. Ya setelah lagi itu beli kudune, Mas. Hah? Ya setelah lagi itu beli kudune. Ngomudeng. Ada video. Tapi yang kelihatan di sama kamu. Beliau sudah hadir manusia. Jika kau ingin berbicara dengan Kiai Muhajirin, maka akan saya masukkan Kiai Muhajirin ke salah satu raga dari kalian. Silakan Pak Kiai, saya saja. Oh, udah. Iya. Apa ya bukan? Bantu dia untuk masuk ke raga ini. Bukan kamu, Bang. Sok-sokan kamu. Sok-sokan apa? Dia mungkin santri Salah Mbah Husni. Allah. Ini bro, ngeyel ngelakuin narko mesti. Kuat kan aku guys. Oke, gimana ke? Masih buyang. Assalamualaikum Kiai Muhajirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku jumpa yang ini, Mas. Tulang ya? Kiai Muhajirin, saya harap di persidangan nanti kau menceritakan alasan apa sampai kau tega membunuh saudaramu sendiri, yaitu Kiai Abah Muntosam. Kan sudah saya katakan. Kamu katakan semuanya sejujur-jujurnya. Sebelumnya tolong lepaskan ikatan ini. Boleh dilepas pakai. Jangan, Bah. Hah? Kabur nanti. Iya, takutnya seperti Saya itu. tidak akan kabur. Apa? Tidak masalah, karena tempat ini sudah dijaga. Mabuk parah. Pesan saya sama Kiai Muhajirin, semakin jenengan jujur, semakin ringan hukuman yang jenengan terima. Lagi pula manusia, saya tidak mau dihukum sendirian. Ya udah, katakan sejujur-jujurnya. Saya sudah mengatakannya. Saya sudah menceritakan kepadamu.
Bukan hanya saya yang bersalah di sini. Saya tidak mau dihukum sendirian di sini. Apalagi dengan hukuman seberat itu. Saya mau hukuman saya diringankan. Jelaskanlah, Kiai Seperti Muhajirin. ini. Mengenai pembelaan yang ingin kau sampaikan, tentunya nanti yang akan menentukan apakah kau akan diringankan hukumannya ataupun tidak. Tentu di situ ada seorang hakim yang bisa memilih dan memilah apakah hukuman itu bisa diringankan ataupun tidak. Tentunya jika kau ingin memberi sebuah pembelaan, kau pun harus disertai sebuah bukti-bukti yang pasti. Tidak hanya sebuah cerita belaka, tidak hanya sebuah omongan saja. Karena kita tahu sendiri, jika hanya dengan sebuah omongan, itu bisa dibuat-buat ataupun bisa dikarang sendiri. Akan tetapi, jika kita menggunakan barang bukti yang pasti, tentunya di dalam keputusan hakim nantinya tidak akan terjadi kesalahan dalam sebuah mengambil keputusan itu. Mohon izinkan Kiai Muhajirin untuk menjelaskan. Menjelaskan. Silakan. Ayo. Ngotot. Iya ngotot. Intinya Seneng karo lagi pada permasalahan ini bukan hanya saya sendiri. Saya memang tidak ada bukti secara fisik. Tetapi saya berani bersumpah. Saya berani disumpah dengan segala sumpah apapun, bahkan dengan kitab yang ada di muka bumi ini. Saya berani disumpah. Bukan hanya saya yang terlibat dalam permasalahan ini. Bahkan dalang dibalik semua ini adalah bukan saya. Sekarang begini saja, sahabatku. Saya berani untuk mengatakan apapun. Ya memang benar. Saya melakukan itu, tetapi saya melakukan itu ada yang menyuruhnya. Saya melakukan hal bodoh semua ini yang saya melakukan ini memang karena atas dasar cinta dengan Laila. Saya tidak mau dihukum sendirian. Cinta itu, Pak Kiai Baikuni. Yang menyuruh itu Laila ya. Dan kalaulah saya dihukum karena saya melakukan hal ini karena cinta, saya mau juga kau dihukum. Saya mencintai Laila dan kau juga. Saya mengetahui kau juga mencintai Laila. Benar Marsya. Gimana? Dia selalu berlagak aneh. Ketika Laila berbicara dengan saya, dia merasa cemburu. Terlihat dari sorot matanya. Dia selalu merasa cemburu apabila Laila berbicara dengan saya. Begitu pula sebaliknya. Saya pun merasa cemburu ketika Laila berbicara dengannya. Begitu Pak Kiai. Pada intinya di sini, di permasalahan ini, saya tidak mau dihukum sendirian. Kalaulah hukuman ini harus turun kepada saya dengan berat, saya mau kau juga dihukum. Seperti ini Kiai Baikuni. Seperti ini Kiai Muhajirin. Jika kau memiliki ataupun meminta perbandingan karena kau dihukum karena sebuah cinta, kau tidak terima. Tapi perbedaannya di sini, ya saya akui, saya memang menaruh rasa. Stan, Ketahuan. Aduh, mantap. Akan tetapi, saya tidak pernah melakukan hal bodoh seperti apa yang sudah kau lakukan, yaitu kau membunuh Abah Muntosam. Saya mencintai Laila Kalsum itu setelah kepergian dari Abah Muntosam karena saya ingin merawat Umi Laila Kalsum. Jangan berkata dusta. Oh ini Kiai. Sebelum Yai Abah Muntosam itu meninggal, kau sudah menaruh rasa kepada Laila. Apakah itu pantas
dilakukan oleh seorang kiai sepertimu. Kalau saya sudah mengakuinya, saya sudah tidak berharap lagi menjadi kiai. Rasa itu bisa tumbuh kapanpun. Akan tetapi, dengan rasa itu saya tidak melakukan hal-hal bodoh sampai tega. Sampai tega membunuh saudara kita sendiri. Begini saja sahabatku, percuma saja saya meminta keringanan hukuman denganmu. Sekarang kau panggilkan saja hakim. Saya akan meminta langsung kepada Dan beliau. di sini, jangan kau mengatasnamakan cinta. Kau cinta dengan Laila Kalsum, saya cinta dengan Laila Kalsum. Malah karena kau tidak bisa untuk mendapatkan Laila Kalsum, di sini kau menuduh Umi Laila Kalsum yang menjadi titik permasalahan. Tidak seperti itu. Saya akan membeberkan semuanya di siapa saja yang terlibat dalam permasalahan ini. Sekarang kau panggil saja hakim. Silakan saja. Saya pun akan menerima apapun nantinya keputusan dari hakim. Dan permasalahan yang sedang terjadi di sini adalah memang awal kesalahan mengenai tersangkanya pembunuhan Abah Muntosan. Yang kedua, kesalahan mengenai hilangnya data-data dan berkas-berkas yang sudah tersimpan di ruang rahasia. Dan ternyata itu pun disimpan di ruang peristirahatanmu. Bahwasanya kau sendiri yang menyembunyikan data-data itu, akan tetapi kau menuduh manusia-manusia ini yang melakukan sebuah pencurian itu. Bongkar-bongkaran. Dengan adanya kau bersikeras menuduh saya, hanya saya, dan kau selalu membela Umi Laila Kalsum, itu sudah menandakan bahwasanya kau memang jatuh cinta, benar-benar jatuh cinta dengan dia. Bukan saya membela Umi Laila Kalsum. Jika memang ada sebuah bukti yang pasti dan jelas bahwasanya Umi Laila Kalsum itu bersalah, saya serahkan. Jika Umi Laila Kalsum pun diterima untuk dijatuhi sebuah hukuman dan memang dinyatakan bersalah, silakan. Ya sekarang seperti itu tadi yang bela-belanya. Ya Kan saya mengatakan di sini. Birangan keh. Jika kalian menuduh tanpa sebuah bukti, itu perbuatan yang dosa. Saya di sini tidak condong terhadap Kiai Muhajirin, tidak condong terhadap jenengan. Cuma justru di sini saya hanya jadi penengah yang awalnya jadi tersangka. Berarti posisi saya di sini adalah korban dari jenengan-jenengan, cinta-cintanya jenengan. Ya, cinta itu ya, cinta itu memang seperti ini manusia. Cinta itu cimitan tai. Tidak usah mengulur-ulur waktu. Kau panggilkan saja hakim itu. Hati-hati, pupune Laila Kalsum gelem laraki. Udah gue. Memang Saya saya akui, saya tidak saya melakukan sebuah hal-hal kebodohan sampai tega untuk membunuh sahabatnya sendiri. Ya itu mungkin belum. bukan belum, Pak. Tidak ada yang tahu. Oh iya. Oh iya. Penuh dengan pengorbanan. Kami tidak tahu apa yang dilakukan jenengan di luar sana. Siapa tahu lebih parah. Mungkin saja Kiai Muhajirin belum melakukan zina, jenengan malah nggak ngapa-ngapain tapi gunanya zina yang Nah, gue. Mungkin saja. Gue. Mungkin loh ya. Mungkin. Jangan nuduh ini. Nuduh. Mungkin. Nah, Semakin kau banyak berbicara, semakin jelas apa maksud dan tujuanmu. Lebih baik kau sekarang panggilkan saja hakim. Saya tidak mau menunggu lama. Saya Seperti tidak ini mau saja, dihukum manusia. lebih berat dari ini. Saya akan panggilkan Umi Laila Kalsum untuk datang ke sini. Karena kalian juga dan Kiai Muhajirin juga menuduh bahwasannya Umi Laila Kalsum ikut andil dalam pembunuhan Muntosam. Maka Umi Laila Kalsum pun juga harus ikut di dalam sebuah persidangan ini. Silakan temukan jenengan Kiai Muhajirin dan Umi Laila Kalsum. Baiklah. Jangan main mata nanti bisa rumah. Oh, namanya wanita gini melaraki gitu ya. Melorok moni. Serepeten gue. Nusem temenan gue. Nusem yakin. ayo kulit sempat senangnya. Tanggane ini nusem. Kira-kira lumping apa, Pak? Ini gara-gara lumping seruput. Yang jelas di sini, saya akan bongkar semua. Bagus Kiai Muhajirin. Siapa juga yang mau dihukum sendirian? Ya betul. Orang lakuinnya
atas dasar disuruh, atas dasar ada otaknya ya kayak gitu. Yang penting jangan arak bae. Ganti Kapten Morgan kok ya. Ya, matu. Bah, Gimana tuwak rasanya, mbah. Kapten? Hah? Tuwak mau kepingin ume. Iya tuwak. Ini tuwak kan kol. Jelas sama langsung bisik-bisik ini dipanggil aja ke sini nanti ngomongnya di sini. Lagi kata kabeh nih. Cenekot ke. Bukan kayak lebih Indian dari kundi kebrimping keripik-keripik. Assalamualaikum, Silakan duduk Umi Laila. Sayang bela aku sayang. Wih, sayang. Saya sudah jijik melihat kakek tua ini. Persis apa yang saya katakan. Nah, Semakin banyak kau berbicara, akan semakin terlihat jelas semuanya. Mohon maaf sebelumnya, Kiai Muhajir. Kau menuduh saya mencintai Umi Laila Kasem. Itu benar apa adanya. Tapi jika kau menuduh saya ikut andil dalam pembunuhan Kiai Abah Muntosa, saya tidak ikut sedikit pun dalam hal itu. Saya juga tidak mengatakan kau terlibat dalam pembunuhan ini. Tapi di sini, atas permintaanmu, kau tidak mau dihukum sendirian. Tentu saja. Karena kau melakukan hal itu atas dasar cinta. Apakah saya yang tidak ikut dalam pembunuhan itu, saya pun harus dihukum? Apakah kita sebagai makhluk itu tidak diperbolehkan untuk mencintai lawan jenis? Tapi kau ini seorang kiai. Mbak Kiai rebutan random. Kau masih mengakui bahwasanya kau masih seorang kiai, tetapi kau mencintai istri dari sahabatmu sendiri. Kalau saya sudah jelas, saya sudah tidak mau menjadi kiai. Mohon maaf. Siapa lagi? Assalamualaikum, Pak Kiai. Waalaikumsalam. Semua yang dikatakan Pak Kiai bohong. Mohon maaf ini. Saya ingin mengatakan yang sebenarnya. Bahwasanya Pak Kiai lah yang memberikan kopi terhadap Abah Muntosa. Bukan begitu Pak Kiai? Kopi itu ada apanya? Di situ ada obat tidurnya manusia. Tambah lagi itu bukti. Jujur saja. Memang pada saat itu saya diperintahkan oleh Abah Muntosa untuk membuatkan secangkir kopi. Akan tetapi saya berani bersumpah atas nama Tuhan saya, atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak mencampurkan apapun di dalam kopi itu. Apa ya benar? Kau yakin seperti itu Pak Kiai? Saya berani Saya bersumpah. melihatnya dengan jelas Pak Kiai. Saya siap menjadi saksi Pak Kiai. Seperti ini saja. Jika kau melihat saya melakukan hal itu dan kau ingin menjadi saksi dan menyampaikan kepada hakim nantinya, silakan saja. Saya akan menerima apapun itu nanti keputusan dari hakim. Jika saya memang harus dinyatakan bersalah di situ, saya akan terima karena ini mungkin sebagai balasan saya karena saya telah mengambil keputusan yang salah mengenai Kiai Ambia. Kau akui saja Pak Kiai. Di sini saya sangat sedih karena Pak Kiai tega melakukan hal itu. Biadab kau baiknya. Saya memang melakukan pembunuhan itu, tetapi saya mengakuinya sekarang. Sedangkan kau selalu melakukan pembelaan, padahal kau melakukan Bawa nama di Tuhan. belakang. Kau membawa-bawa agama tentang hal ini. Ini kebenaran manusia. Iya. Terima kasih atas informasi yang kau berikan. Tambah lagi itu bukti. Saya merasa Terzolimi ya. benar sekali manusia. Nanti Saya siap. Kamu memerlukan bukti. Pak Kiai. Ini bukti hidup yang ada di hadapan saya, di hadapan kita. Kau mau mengelak apa lagi? Saya tidak mau mengelak apapun. Jika memang nanti keputusan hakim memutuskan bahwasanya saya ikut bersalah
dalam pembunuhan Abah Muntosan, saya akan siap menjalani hukuman itu. Ya memang harus. Di sini, mungkin itu adalah balasan dari Tuhan kepada saya, karena saya telah mengambil keputusan yang salah. Saya sendiri mengiyakan bahwasannya Kiai Ambiahlah yang melakukan pembunuhan itu, akan tetapi kenyataannya Kiai Ambiah yang begitu baiknya, begitu mulianya, dia malah dijatuhi hukuman terlebih dahulu. Dan pada saat ini, jika saya akan dijatuhi hukuman, saya akan siap untuk menjalankan hukuman itu. Ini baru sosok pemimpin, bukan seperti Nanti jenengan balik lagi. Kau jangan senang persidangannya. sayang kita Jadi saksi yang jujur. dalam persidangan kita Pak. Saya tidak akan melakukan pembelaan apapun. Saya mau nunduk diri Pak Kiai. Saya akan serahkan semuanya terhadap hakim yang ada kuasa di dalam sebuah persidangan nantinya. Jika kau memiliki sebuah pembelaan dan kau menuduh Umi Laila Kalsum ikut adil dalam pembunuhan Kiai Abah Muntosan, silakan kau bela diri kau. Kau sertakan bukti-bukti mengapa kau menuduh Umi Laila Kalsum ikut andil dalam pembunuhan itu. Dan mengenai saya, jika nanti saksi itu datang mengutarakan pendapatnya mengenai saya ikut andil dalam pembunuhan itu, silakan, saya tidak ada pembelaan apapun. Jika hakim nantinya memutuskan saya bersalah dalam pembunuhan itu, saya akan menerima dijatuhi hukuman seperti apapun. Ya udah, cepetanlah, hakimnya dipanggil saja. Baik, Silakan. akan saya panggilkan hakim terlebih dahulu daripada permasalahan ini tidak kunjung selesai. Tenang sayang. Sampai Kang Pol Muhrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati. Silakan kau tertawa. Aduh, Mungkin kali ini kau bisa tertawa. Kita lihat saja nanti. Kapan? Gimana tangan buah? Mau pembelaan seperti apa? Kau tidak mungkin bisa menang, Jirin. Tua. Bau apa? Kamu katakan jujurnya, bahwasanya dia dalangnya itu. Mau mengatakan seperti apa? Tidak mungkin bisa mengalahkan. Oke, udah licik. Cinta. Cintamu sudah saya pendam seperti tai. Jangan emosi, sabar. Sebenarnya begini, jika tidak dihukum pun pasti lama-lama akan mati sendiri. Ya semua namanya makhluk gitu ya seperti itu. Yang jelas manusia. Tidak sekalian kau minum racun. Bila mana saya dihukum, saya mau. Semua orang yang mencurigakan, apalagi dia, Begini, juga ikut dihukum dengan berat. maka dari itu nanti kamu Kenapa saya harus ketika dihukum? berisik kamu diam. Kenapa saya harus dihukum? Kan sudah jelas-jelas kau yang salah. Tenang, kamu punya Jelas-jelas kau yang punya melakukan. sedikit untuk membela jenengan dan bukti-bukti kebenarannya kami sedikit memiliki seperti itu. Maka dari itu kamu kepada hakim. Wah, ini Pak Hakim nih. Mas Bot, Hakimnya Mbah. Assalamualaikum, Pak Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Pak Hakim. Yang mulia, yang terhormat. Ya. Malam ini saya menginginkan keputusan jenengan seadil-adilnya. Belajar dari keputusan yang sudah terjadi, jenengan telah melakukan sebuah kesalahan. Di mana